Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Damayanti, NIM D600190100 dari Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ACC paham pada modul 4 mata kuliah Praktikum Pemrograman Komputer. Yang dibahas pada modul 4 yaitu pembuatan web dinamis dengan Django. Apa sih yang dimaksud dengan web dinamis? Nah, web dinamis merupakan suatu web yang isi informasinya dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan informasi dapat berasal dari pengguna ataupun pemilik web tersebut. Jadi, dari web dinamis informasinya berasal dari dua arah, yaitu dari pengguna web ataupun dari pemilik web. Nah, itu merupakan yang membedakan antara web dinamis dengan web statis. Sedangkan pada web statis kita nggak bisa mengubah informasi dalam halaman web tersebut. Yang dapat mengubah hanyalah pemilik web. Nah, itu merupakan perbedaan antara web statis dengan web dinamis. Terus pada modul 4 ini, pembuatan web dinamis dengan Django, kita diajarkan untuk membuat suatu database. Kemudian database tersebut dihubungkan dengan halaman web dinamis yang kita buat. Nah, apa sih pengertian dari database sendiri? Nah, database sendiri yaitu merupakan suatu item data yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan secara terstruktur sehingga database tersebut dapat mudah diakses dan diperbarui. Nah, pada pembuatan halaman web kita diajarkan untuk menambah data, menampilkan data, memperbarui data, menghapus data. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana menampilkan data dari database yang telah kita buat ke dalam halaman web. Pertama kali kita itu harus membuka views.py pada script app yang telah kita buat. Di situ kita membuat suatu div atau fungsi yang di situ kita harus membuat variabel yang akan digunakan untuk menangkap semua data pada database. Nah, terus setelah pembuatan variabel, kita menambahkan script pada list yang telah kita buat, yaitu dengan memanggil variabel yang telah kita buat pada views untuk dituliskan kembali pada script list. Kemudian setelah itu nanti data akan muncul pada halaman web. Bagaimana cara memperbarui dan menghapus dari data pada database? Pertama, kita harus sama membuat sebuah div atau fungsi pada views, yaitu div dari update dan delete, dimana div dari delete itu digunakan untuk menghapus data pada tabel, sedangkan div update digunakan untuk memperbarui pada tabel. Nah, pada script pertama kita buat seperti itu, lalu setelah kita membuat script pada views, kita kembali ke script HTML. Terus kita tambahkan pada script HTML itu sesuai dengan script yang kita buat pada views. Nanti otomatis tombol aksi yang kita buat akan dapat difungsikan. Lalu bagaimana cara selanjutnya yaitu bagaimana cara menambahkan database. Nah, pertama sama seperti yang lain, kita buat suatu script pada views.py. Di situ kita membuat suatu form di mana form tersebut merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menangkap data yang kita tambahkan. Nah, lalu apabila data yang kita masukkan itu benar, maka otomatis data tersebut akan ditangkap oleh si variabel form tersebut. Setelah itu kita kembali pada script list untuk menampilkan tersebut, kita panggil kembali variabel form. Lalu nanti halaman web akan muncul kolom untuk menambahkan form tersebut. Itu. Nanti untuk bagaimana gambaran webnya nanti akan saya tampilkan sedikit video. Ini merupakan tampilan dashboard yang awalnya terdapat 20 data. Untuk menambah data, kita dapat menggunakan tombol purchasing ataupun add data. Lalu akan muncul kolom form seperti pada layar. Kita dapat mengisinya, lalu klik send untuk menambah pada tabel data. Maka data akan ditambah ke data 21. Lalu untuk mengupdate dapat menekan tombol update. Lalu kita ganti. Nah, lalu kita klik send. Maka data ke 21 yang tadi kita perbarui akan berganti. Untuk menghapus kita dapat menekan delete. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah ataupun ada yang kurang jelas, ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.